Bagaimana caranya? Salah satunya melalui memori kolektif, ya. Nah, penyajian identitas melalui memori kolektif tersebut selalu menimbulkan pertanyaan. Kalau kita ingin menyajikan identitas, identitas siapa yang mau didengarkan? Identitas guru-guru Bumi Putra atau identitasnya siapa? Identitas Belanda atau siapa gitu ya? Bagaimana menyajikan identitas yang beragam? Kan macam-macam tuh. Ada berapa etnik dulu yang sekolah di sini kan? Identitas siapa yang akan disajikan, dilestarikan, dan informasikan oleh museum. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, dalam konsep new museum ya, penggunaan memori kolektif itu satu cara untuk membantu pengunjung. Jadi pengunjung itu juga merasa eh, terwakili, ya kan, memahami identitasnya gitu. Oh, rupanya nih Museum Kebangkitan Nasional nih juga bercerita sosok calon-calon dokter, sosok orang-orang yang mengelola asrama, sosok dokter-dokter Belanda yang memperjuangkan terwujudnya sekolah Stovia gitu ya. Kita harus membawa mereka ke situ. Jadi pengunjung itu merasa mendapat sesuatu yang bermakna. Nah, di sini museum berfungsi pelestari memori kolektif ya, memunculkan perasaan saling memiliki pada setiap komunitas. Tadi saya udah sebetulnya kalau kita mau telusuri ke belakang tuh benih-benih multikultural sudah ada. Jadi bagaimana ya Mas ya, kita tuh dokter-dokter dulu sekolah di sini ya, itu sudah menjunjung tinggi pluralisme gitu. Kemajemukan itu udah. Yang penting kita merdeka sama. Gitu. Lanjut Mas. Nah, persoalannya sekarang siapa segmen pengunjung yang disasar sebagai pewaris nilai kebangkitan nasional? Siapa yang mau disasar nih? Nah, kita tentunya tidak berhenti. Kan ini generasi-generasi ya yang 1908 udah nggak ada. 28 ibu saya dari tahun 28 udah meninggal, ya kan? Yang 45 sekarang udah pada kakek. Saya aja lahir tahun 58 tuh udah masuk 60-an sekitar ya. Jadi tidak ada lagi yang disasar segmentednya adalah generasi muda. Ya, lebih spesifik lagi targetednya adalah milenial gitu ya. Ini yang disasar untuk menjadi pewaris nilai kebangkitan nasional. Jadi memang anu ya sesuatu yang sulit gitu ya. Karena bentuknya kan intangible gitu ya, value. Kalau koleksinya mungkin bisa dikonservasi, tapi semangat kebangkitannya itu. Jadi kalau sama orang-orang yang mohon maaf yang awam gitu ya, pertanyaan seperti tadi menggelitik, kebangkitan apa sih kebangkitan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut Mas. Nah, who is the millennial? Antara 80 sampai 2000. Komunikasinya berbasis media dan teknologi digital, ya. Ini ciri kuatnya milenial. Lanjut. Nah, ini saya ambil secara acak aja ya. Random aja nih, ciri-ciri generasi milenial dari berbagai sumber. Finansial oke, liberal, progresif, gawai, terhubung dengan internet, aktif dunia maya, senang virtual, agak individualis, materialis, cenderung malas, narsis, senang selfie, kurang senang bidang politik, senang mencoba tantangan, senang traveling, ya, menyukai pengalaman ketimbang barang, belanja online, setara, ya, equal, percaya diri, menerima ide baru, jadwal kerja fleksibel, ya, co-working space, ada mid time, senang berpindah pekerjaan, itu bisa bertambah lah ya ciri-ciri seperti itu. Tapi kecenderungannya seperti itu kan. Kalau kita lihat juga misalnya gini, kalau Mas Maulana ditanya etnik apa nih? Bapaknya apa Mas Maulana? Jawanya di mana? Jawa Timur. Ibunya? Jawa Timur juga. Tapi kalau disuruh bahasa Jawa Timur mungkin, waduh, belum tentu bisa gitu ya. Lahir di mana? Lahir di mana? Lahir di Surabaya. Nah kalau itu bisa nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang lahir di Jakarta gitu ya,
Kalau ditanya misalnya kamu bapaknya orang apa? Orang Padang, ibunya apa? Sunda gitu. Bisa bahasa Padang nggak? Nggak bisa mas. Bahasa Sunda? Nggak bisa juga. Jadi kamu orang apa? Betawi? Bukan katanya. Orang Jakarta gitu. Bukan Betawi kan? Kalau ditanya orang Jakarta budayanya kayak apa coba? Budayanya urban kan? Nah kayak gini-gini nih. Senang nge-gym, senang gadget, nobar gitu kan ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita memang eh, apa ya debatable lah kalau untuk lihat urban culture gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau sekarang kita menyasar kelompok milenial, bagaimana prinsip belajarnya? Mereka nggak mau teoritis, gitu kan ya, tidak terlalu teoritis. Pengetahuan mereka harus diarahkan untuk mencari sendiri, menemukan dalam dunia nyata. Jadi memang eh, yang namanya lecture ya, guru itu hanya memfasilitasi aja, dia harus terbentur-bentur sendiri gitu, ya. Makanya nanti ada programnya Mendikbud kan, MBKM itu. Sebagian Anda cari sendiri di luar kampus gitu. Mau magang, mau ngajar, mau kerja di pabrik, mau apa. Gitu kan. Pengetahuan mereka mencari sendiri. Lalu mengapa? Ya bukan hanya apanya gitu. Milenial kalau kita bawa ke sini, mereka juga nanya gitu. Ini kenapa sih museum ini cuma cerita mengenai tokoh-tokoh aja, yang lain memang nggak ada perannya Pak, misalnya gitu, ya. Bukan cuma menerangkan ini ruangan ini isinya ini. Saya kira enggak. Ya ini nanti sudah meaning ya. Lalu harus di-trigger gitu ya untuk mengeksplor. Cari sumbernya. Makanya saya kayak titip pesan sama kawan-kawan yang magang ya. Riset koleksi itu harus kuat tuh ya. Cari sumbernya. Mungkin bisa ke Belanda atau kemana ya, Leiden atau apa. Sumber-sumber yang bisa ditelusuri ya untuk melihat narasi-narasi di balik koleksi ini. Terima kasih. Lanjut lagi. Nah, ini juga nih salah satu proyeknya Muskitnas kan ya. Generasi Indonesia Emas tuh, Indonesia Emas 2045. Kita akan memperingati 100 years of Indonesian independence gitu ya. Nah, di tahun itu nanti analisis ekonominya kan sudah sebutkan tuh. Kita akan dapat bonus demografi. Jadi modal Indonesia itu pada tahun 2045 itu usia rata-rata 15 sampai 24 tahun. Jadi antara 2030 sampai 2045 itu kita punya generasi-generasi yang usia produktif gitu. Ini bonus umur segitu tuh, masih kerja 15 sampai 64. Nah, bagaimana kita menyiapkan generasi ini? Itu tidak cukup hanya dengan kecerdasan ya intelektual, tapi juga dibarengi dengan spirit kebangkitan nasional. Gitu. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini juga salah satu yang diprediksi 2030 ekonomi Indonesia urutan ke-7 besar dunia ya. Saat ini jumlah konsumen 45 juta, produktifnya 53%. 2030 konsumen meningkat mencapai 35 juta. Dan jumlah penduduk produktif meningkat menjadi 17%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia? Hal seperti ini sudah harus kita siapkan ya. Artinya begini loh, museum itu dia fungsinya juga ada yang lain, itu fungsi sosial ya. Bukan cuma fungsi budaya aja. Kita bayangkan tahun 2030-45 itu kayak apa coba? Gaya hidup segala macam ya. Makanya Museum Kebangkitan Nasional kan terus melakukan sebuah riset gitu ya. Nanti mungkin juga tampilannya akan berubah, ya kan medianya berubah. Bahkan masalah-masalah di luar museum itu pun nanti kita juga berperan. Iya. Jadi bukan cuma masalah budaya saja, sejarah saja, saya kira enggak. Kiprah Muskitnas itu nanti akan juga merambah ke persoalan-persoalan di luar museum gitu ya. Itu namanya new museum. Dia tidak eksklusif, tapi dia terbuka gitu ya, inklusif, ikut merespon gejolak sosial di luar museum. Kira-kira gitu. Lanjut. Ya. Nah, bagaimana mewariskannya? Oke, saya akan coba untuk merinci ya satu persatu ya. Nah, ini kan soalnya adalah bagaimana mewariskan nilai kebangkitan nasional melalui museum ya. Satu, kawan-kawan di Muskitnas nantinya
akan terus mengubah pola program publiknya gitu. Jadi program publik itu saya kira juga sudah harus inovatif ya. Mungkin program-program publik yang lama tuh udah harus ditinggalkan lah. Lomba lagi, udah nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Jadi mesti inovatif tuh ya. Boleh saja bikin festival gitu ya, tapi sekarang yang kira-kira misalnya kompetisi sains misalnya gitu. Ini kan museum kedokteran ini termasuk hard science sebetulnya kan. Gitu. Jadi bagaimana misalnya kita bikin event-event yang memang beririsan dengan karakter Muskitnas selaku lembaga pendidikan kedokteran. Nah, itu inovatif. Apalagi misalnya display koleksi museum akan berubah nantinya. Ya. Jadi apa ya, bukan cuma virtual saja saya kira ya, tapi apa namanya, displaynya itu juga ada sekian persen yang touchscreen, yang virtual, tapi ada sekian juga yang tidak, yang tetap konservatif gitu ya, yang indranya ikut bermain gitu. Jadi bukan cuma semua serba di elektronik ya, teknologi, bukan. Nah, kemudian apalagi problem solving. Bagaimana nasib bangsa itu? Museum Kebangkitan harus memikirkan kebangsaan kan? Kita lihat aja trennya sekarang seperti apa generasi muda ya. Trennya seperti apa? Konsumerisme misalnya gitu, IT oriented gitu kan ya. Nah, hal seperti ini Muskitas bisa ambil peran gitu. Silakan saja kita mendapat pengaruh budaya luar ya, tapi sebagai recipient culture kita juga punya historis yang akarnya tidak boleh dilupakan. Itu yang saya bilang tadi, identity gitu. Teatrikal mungkin udah pernah dibuat juga di sini ya kan. Teater-teater yang sumbernya dari koleksi-koleksi di sini misalnya gitu ya. Bikin apa namanya, dramaturgi ya kan. Pentingnya adalah bagaimana supaya semangat itu terus dihidupkan gitu. Ya. Bagaimana supaya Anda misalnya menjadi role model Dr. Sutomo gitu. Kalau lagi rapat begini memimpin rapat gitu kan. Pemahaman multikultural ini juga penting ya, supaya Indonesia itu menghargai perbedaan, itu mengagungkan perbedaan. Itu tetap disajikan melalui museum ya, peer teaching. Bagaimana kita saling mengajar gitu ya. Antar kita sendiri, satu grup, satu usia, satu generasi gitu ya. Nah, yang penting juga event yang historis. Event-event yang emosional gitu ya, yang apa ya, patriotnya tinggi gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, koleksinya sekarang kita singgung ya. Kita tahu ya bagaimana museum itu juga bertugas untuk merawat koleksi yang merupakan elemen atau representasi identitas Museum Kebangkitan Nasional. Identitas sulit untuk dijelaskan tanpa koleksi. Jadi kita koleksi juga menjelaskan identitasnya gitu ya kan. Bagaimana seragamnya dan sebagainya kan, dokter-dokter itu ya, baju-baju dokteran misalnya. Oke, lanjut lagi. Nah, nih coba lihat nih. Celebrating 100 years of National Awakening. Bayangkan coba, saya tahun 2008 tuh masih ngalamin tuh 100 tahun kebangkitan nasional. Yang lain belum tentu ngalamin kan. Jadi betapa beruntungnya gitu saya tuh. Seabad loh kebangkitan nasional. Itu gebiar tuh peringatannya tuh. Yang kemudian disandingkan dengan program Tahun Kunjungan Indonesia tahun 2008. Nah, logo kita, slogan kita tuh dipakai sama Tahun Kunjungan Indonesia. Jadi bukan cuma Visit Indonesia 2008, di bawahnya baca aja tuh subjudulnya, Celebrating 100 Years of National Awakening, Kebangkitan Nasional. Ini membangkitkan nasionalisme kita kan, waduh gila udah, sahabat loh kebangkitan tuh, tidak boleh pudar. Lanjut. Nah, ini pesan saya nih buat kawan-kawan di Museum Kebangkitan Nasional. Hendaknya Muskitnas itu dijadikan sebagai ruang dialog ya. Eksibisi dan di museum
konsep yang kompleks karena identitas dapat dilihat dari berbagai perspektif. Museum Kebangkitan Nasional dengan paradigma barunya menjadikan museum sebagai ruang yang lebih demokratis. Jadi museum nggak boleh egois, museum Kitnas juga ya. Maka kekuasaan yang semula dimiliki penuh oleh museum harus dibagi dengan masyarakat melalui dialog terbuka. Di sini museum berkolaborasi dengan masyarakat. Makanya ada komunitas nanti gitu kan. Ada komunitas Muskitnas, ada lagi publik-publik yang punya ikatan sejarah gitu ya. Itu menjadi mitra-mitra Muskitnas gitu ya. Kita tidak bisa hanya ya udah tema saya pokoknya Muskitnas saja deh katanya. Itu boleh betul ya, tapi saya kira kalau ada saran, masukan dari publik, kita siap untuk menerima gitu. Oke, lanjut lagi. Sehingga museum itu nanti nggak eksklusif tapi inklusif ya. Nah, di sini Muskitnas dapat berperan sebagai forum yang memberikan suara apabila ada catatan sejarah yang hilang atau terpinggirkan. Ya. Oleh karena itu, Muskitnas perlu membuat tema-tema tentang narasi kecil, tema-tema seputar sejarah kebangkitan nasional yang tidak diceritakan atau mungkin disembunyikan selama ini. Bagaimana peran orang-orang biasa yang bukan tokoh-tokoh pejabat nasional, bukan tokoh sejarah, tapi mereka berperan gitu. Ini yang saya titip ke teman-teman sahabat-sahabat muda Muskitnas ya yang menjadi kurator-kurator gitu. Kita jangan terpaku pada tokoh-tokoh sejarahnya yang selama ini populer gitu. Di balik mereka siapa coba? Ya kan, tetap aja ada sejarah. Kita harus belajar juga dari museum lain ya. Saya nggak etis menyebut museum tersebut ya. Tapi ada museum yang cerita tentang sejarah perjuangan gitu ya. Tapi yang diceritakan apa coba? Pejuang-pejuang laki aja. Yang perempuan nggak diceritakan. Nggak mungkin lah nggak ada dapur umum. Ya kan? Ironis kan sebetulnya ya. Itu kan disembunyikan namanya. Masa sih nggak ada? Pasti ada lah pejuang-pejuang perempuan. Tapi nggak kelihatan, nggak ditampilkan. Jadi kayaknya lebih ke maskulin gitu. Ya, nah saya juga ingin supaya Muskitas juga mengungkap peran orang-orang biasa ini ya, yang juga ikut mendorong terwujudnya kebangkitan nasional. Terus, ya saya kira sudah selesai materinya Mas Maulana. Matur nuwun, mohon maaf teman-teman apabila ada bagian-bagian presentasi saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kresno Yulianto yang sudah memaparkan materinya ya, mengenai upaya pewarisan nilai-nilai kebangkitan nasional melalui museum. Tadi ada beberapa poin penting yang saya catat, Pak Kresno gitu. Beberapa kali Pak Kresno menyebut bahwa museum sebagai tema besar sejarah yang mungkin tidak boleh dilupakan oleh para pemuda dan juga sebagai memori kolektif bangsa Indonesia gitu. Dan juga tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Museum Kebangkitan Nasional ini sebagai asrama Stovia yang dimana embrio dari penyemaian ide-ide nasionalisme pertama kali yaitu lahir dan juga hadir di museum kali ini gitu. Dan juga tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa museum jangan sampai hanya menjadi wadah semacam meromantisme gerakan pemuda ataupun gerakan nasionalisme, namun juga harus membangkitkan semangat-semangat nasionalisme itu sendiri di kalangan pemuda. Begitu kira-kira Pak Kresno. Gitu. Nah, setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab kepada audiens, baik audiens yang berada di ruang Zoom, boleh langsung raise hand ataupun boleh langsung melemparkan pertanyaannya di kolom komentar. Yang paling terpenting adalah nama, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Gitu. Baik, bagaimana? Panitia, apakah sudah ada yang raise hand? Ada. Oke, baik. Sudah ada yang ingin bertanya? Silakan
kepada audiens yang sudah dipin. Oke, selamat pagi Pak Bondan dan Pak Kresno. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sungguh menarik bagi saya, terutama saya tertarik dengan kesejarahan. Pertama, saya mau bertanya kepada Pak Bondan dulu. Saya membaca buku dari Benedict Anderson yang berjudul Imagine Community, di mana nasionalisme itu kan muncul karena ada imajinasi kesejarahan dari orang-orang yang belum pernah bertemu sebelumnya. Lalu di sini dijelaskan mengenai gairah pemuda yang bersemangat dalam memunculkan bagaimana pergerakan kebangkitan nasional itu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kita memunculkan sejarah-sejarah itu dalam hal kehidupan sehari-hari, di mana banyak teori-teori yang salah satunya teori Benedict Anderson ini bisa memunculkan berbagai macam perspektif dan bagaimana kita sebagai kaum cendekiawan ini memahami bagaimana sih kebangkitan nasional yang benar dan bagaimana mewujudkan seperti apa yang terbaik kayak gitu. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai Pak Kresno, kepada Pak Kresno Yulianto. Mengenai, saya baca juga ada teori dialogical narration dari Mikhail Bakhtin. Ada kan narasi-narasi kecil yang diinterpretasi berbeda-beda oleh setiap orang. Bagaimana sih kita dalam display koleksi museum ini kan ada terkait dengan campur tangan pemerintah, campur tangan dalam tanda kutip Orde Baru yang memunculkan museum-museum banyak, tapi kan ada sejarah-sejarah yang disembunyikan, ada sejarah-sejarah yang tidak. Lebih tepatnya bagaimana sih memahami sejarah-sejarah yang harus muncul dan sejarah yang benar itu seperti apa dalam museum. Biar lengkap, biar lebih holistik, karena perbedaan pendapat dari buku dan juga pelajaran sejarah yang saya terima di sekolah. Terima kasih. Udah, Mas. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi atas nama siapa untuk yang Daniel bertanya? Kurniawan. Daniel Kurniawan. Oke, Daniel Kurniawan. Oke, Mas Daniel. Oke, mungkin dijawab dulu, Pak ya. Kepada Pak Bondan dulu dijawab. Tadi saya coba ulangi pertanyaannya dari Mas Daniel, yaitu bagaimana kita memunculkan sejarah dalam kehidupan sehari-hari, yang tadi Mas Daniel mengutip teori dalam bukunya Benedict Anderson, yaitu Imagine Community, gitu. Lalu yang kedua Pak Kresno, yaitu bagaimana memahami sejarah yang muncul akibat perbedaan-perbedaan, gitu. Mungkin Pak Bondan dulu yang akan menjawab. Silakan Pak Bondan. Ya, baik Mas Maulana. Ya, terima kasih Bang Daniel ya untuk pertanyaannya tentang Imagine Communities-nya Benedict Anderson, yang sebetulnya dia mencoba untuk menteorisasikan ya apa yang terjadi di dalam kesadaran kebangsaan Indonesia. Bisa kita terima, bisa juga enggak, namanya juga pandangan orang luar kan. Dan menurut dia itu kesadaran kebangsaan itu berkembang ketika berbagai macam pengetahuan yang baru muncul ketika itu ya, sebagai produk daripada kesadaran yang baru muncul di kalangan masyarakat, itu disirkulasikan atau disebarluaskan melalui media, sehingga media itulah yang membuka wawasan daripada para pembaca, yaitu berupa koran dan majalah, tentang adanya satu gagasan tentang Indonesia yang sebelumnya kan nggak pernah terjadi interaksi yang semacam itu. Sehingga mereka mulai membayangkan, ya maka judulnya Imagine Communities, masyarakat yang terbayangkan, adanya satu entitas baru yang sebelum ini mungkin sudah ada ya, tapi nggak pernah terbayang di dalam pemikiran mereka, yang mengalami satu perjalanan yang sama, yaitu apa yang kemudian disebut sebagai kesadaran kebangsaan Indonesia. Yang sebelumnya itu kan di abad 19 ya sudah ada perlawanan-perlawanan dan kesadaran penentangan terhadap realita kolonial
tetapi masih bersifat kedaerahan. Nah, itu yang menurut Benedict Anderson dimunculkan kesadaran itu di antara kalangan masyarakat sejak munculnya surat kabar, majalah, pers ketika itu ya, sehingga kesadaran itu menyebar ke seluruh Indonesia. Ini sangat khas berbau gagasan modernisme Barat ya, Western ya. Kebanyakan kita kan melihat realita Indonesia dengan teori-teori Barat yang harusnya juga kita kritis ya, nggak bisa main comot-comot begitu aja terus kemudian kita terapkan di Indonesia. Riwayatnya juga beda, sejarahnya beda, budayanya beda. Tapi kita ambil kacamata orang, ibaratnya itu kacamata ukuran nggak jelas apa kita pakai untuk melihat masalah kita, bukan makin jelas malah makin kabur tuh kalau menurut saya. Nah, tapi juga kadang-kala tepat juga, nggak selalu salah juga ya, nggak selalu salah. Tapi yang saya ingin tampilkan adalah bahwa sikap kritis terhadap konsep dan teori yang kita gunakan. Jangan kita menjadi pengguna tanpa ada sikap kritis. Karena apapun, saya sampai hari ini belum lihat satu konsep teori yang bertitik tolak dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memecahkan masalah-masalah kita sendiri. Nah, ini kan kebanyakan dari masyarakat Barat digunakan untuk memecahkan masalah di Barat, tapi dipinjam sama orang Indonesia, digunakan di Indonesia. Maka sampai hari ini kita belum keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Karena menurut saya kita belum kembali ke jati diri kita sendiri. Nah, itulah maka apa yang kemudian muncul di dalam kesadaran kebangsaan ini menjadi sangat penting untuk diartikulasikan kembali ya, di tengah deras arus informasi yang ada selama ini, bahwa mereka itu bertemu sebetulnya kan sebagai sebuah satu blessing in disguise ya, melalui pendidikan. Sehingga pendidikan ini menjadi wadah tempat bertemunya berbagai macam komunitas masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tadi yang disebutkan oleh Pak Kresno, ya Stovia, ya sekolah THS, ya sekolah Rehuke School, itu kan anak-anak muda yang tadinya tidak pernah ketemu, mereka tumbuh dan berkembang di masyarakatnya masing-masing. Tapi karena sekolahnya ada di Jawa, ada di Batavia, ada di Bandung, ada di Bogor, itu ya, ada di Surabaya. Akhirnya mereka bertemu di kota-kota ini dalam satu konteks masyarakat urban. Nah, ini yang kemudian mengubah cara mereka dalam melihat diri sendiri dan masyarakatnya. Oh, ternyata mereka itu bagian dari entitas yang lebih besar, mengalami nasib yang sama. Nah, inilah kesadaran nasionalisme yang tumbuh ketika itu, yang saya kira relevan sampai hari ini walaupun konteksnya berbeda. Ya kan? Benang merah ini yang harus kita pahami. Kalau enggak, kita nggak bisa paham jati diri orang Indonesia itu apa. Cuma pinjam konsep dari sini, konsep dari sana, ya nggak jadi apa-apa juga. Terombang-ambing di tengah perubahan-perubahan besar yang terjadi seperti yang saat ini kita alami di Indonesia. Tapi generasi tahun 08 bisa mengambil sikap. Dia nggak cuma sekedar menjadi entitas bagian dari dunia kolonial yang ketika itu menjadi satu kenyataan realita global, tapi mereka mencoba memecah kebuntuan, ya, mencoba keluar dari itu semua. Maka gerakan kesadaran kebangsaan Indonesia itu salah satu yang paling awal di Asia. Iya. Ya, kita yang paling awal di Asia. Nggak seperti yang diteorisasikan Belanda. Kalau itu seperti itu kan mestinya muncul pertama di India. Muncul pertama yang ada persnya lah di Filipina. Ya benar di Filipina muncul, tapi nggak sampai seperti di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada hal-hal yang mungkin nggak ditemukan tempat lain. Tadi saya bilang pemuda, ya kan? Nah, teori tentang bagaimana sebetulnya peran pemuda dalam sejarah Indonesia itu nggak banyak muncul dalam konsep-konsep dalam mewacanakan realitas sosial di Indonesia. Nah, padahal dalam sejarah itu kelihatan banget peran pemuda. Ya kan? Kalau ini dinafikan dan dianggap nggak ada, ya selama ini kita nggak ketemu satu konsep yang bisa memecahkan masalah-masalah krusial yang selama ini sebetulnya sudah terjadi di depan mata, tapi karena kacamata kita salah, menurut saya nggak kelihatan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa relevan kita bicara tentang kebangkitan nasional, kenapa relevan kita bicara tentang Sumpah Pemuda, karena itu warisan kita. Kalau kita belajar tentang teori-teori di Perancis, titik tolaknya sama, selalu revolusi Perancis, revolusi industri, munculnya para filsuf-filsuf itu, dan mereka hayati betul itu sebagai bagian dari tradisi perjalanan warisan budaya mereka, yaitu Western culture, budaya Barat, yang bukan budaya kita. Nah, hati-hati nih kalau pinjam ya. Banyak kan dari kita kan, kayak saya sendiri sekolah di luar gitu ya, tapi saya mencoba bersikap kritis. Enggak saya terima saja apa yang disampaikan oleh para sarjana hebat di Barat, guru-guru saya sendiri. Mereka lihat orang Batavia, sejarah Jakarta. Nggak ada kepentingan lihat orang Indonesia. Yang dilihat siapa? Pertama, ada disertasi Jan Taylor. Yang dilihat orang Belanda. Ya, jadi dunia sosial orang Batavia. Yang diomongin orang Belanda, dunia sosialnya orang Belanda. Terus
pembimbing saya sendiri, Ronald Busse, bicara tentang Strange Company, satu komunitas yang unik di Batavia. Yang dibicarain siapa? Orang-orang Cina. Orang-orang Cina dan peranakan Cina di Batavia. Nah, kalau begitu, orang Indonesianya kemana? Nggak ada. Padahal ini sejarah Jakarta, kok yang diomongin hal-hal yang berbeda ya? Nah, karena itulah saya mencoba untuk menceritakan tentang sejarah orang Jakarta, atau bagaimana komunitas orang-orang yang kemudian sebagian sekarang kita sebut Betawi, dan proses yang lain sedang terjadi juga. Orang-orang Jakarta yang sekarang pun bukan Betawi lagi. Tapi tidak ada yang perhatikan sejarah mereka. Nah, itu kan tugas kita. Nah, saya kira ini yang mungkin harus kita pikirkan gitu ya, dalam kerangka untuk tadi sebetulnya ini bukan sekedar mewarisi ataupun antiquariat ya, tapi bagaimana melahirkan satu pemahaman dan pengetahuan yang bertitik tolak dari permasalahan dan budaya masyarakat kita sendiri. Karena di Barat juga begitu. Ketika terjadi kemandekan di abad pertengahan, apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan revitalisasi terhadap warisan budaya lama mereka, yaitu Yunani Romawi. Naskah-naskah kuno, filsafat itu yang diselamatkan oleh dunia Islam dibaca kembali. Apa yang terjadi? Aufklärung, pencerahan. Apa yang terjadi? Kemudian Renaissance. Jadi itu bukan karena dari luar, karena mereka berabad-abad itu tertutup, nggak ada kemajuan di abad pertengahan. Nah, ini hal-hal semacam ini saya kira memberi inspirasi ya